Sudah, Oke. Bu. Good. Nah, oke. Nah, kita masuk ke metabolisme karbohidrat. Nah, sebelum membahas metabolisme karbohidrat, sebenarnya saya yakin nih, untuk metabolisme karbohidrat bagi kamu semua juga bukan sesuatu yang ini ya, yang baru banget gitu ya. Ini bukan yang baru banget, pasti udah pernah lah mendengar glikolisis, sickle Krebs, kemudian fosforilasi oksidatif. Nah, itu pasti sudah pernah mendengarnya. Oke, jadi yang akan kita bahas itu adalah respirasi sel, khususnya adalah glikolisis, baik aerob maupun anaerob, kemudian oksidasi piruvat, nah, asam sitrat, kemudian adalah oxidative phosphorylation. Oke, nah sebelumnya, nih, kita lihat dulu. Masih ingat nggak materi ini? Materi di mana kita membahas proses pencernaan, ya. Waktu kamu tim kelompok, saya lupa kelompok berapa, yang membahas biomolekul karbohidrat. Nah, ada pembahasan terakhirnya adalah pencernaan dari karbohidrat. Nah, kita review kembali bahwa makanan kita bisa mengandung starch, amilum gitu ya, kemudian laktosa, sukrosa gitu. Nah, akan diproses secara enzimatis ya oleh sebagian besar enzim yang ada di saluran pencernaan kita. Mulai dari mulut, kemudian lambung, ya, getah pankreas, nah, hingga nanti yang sudah diputus-putus rantainya tadi ya menjadi lebih kecil, maka dia akan berkumpul di usus halus. Nah, di usus halus, kalau dia adalah sukrosa, maka nanti akan ada enzim sukrase ya yang dihasilkan oleh usus halus untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Tentunya tujuan akhir dari sistem pencernaan ini adalah menjadikan senyawa biomolekul ini menjadi bentuk monomernya ya, atau monosakarida. Jadi kalau dia laktosa, maka dengan laktase dia akan menjadi glukosa dan laktosa. Galaktosa. Gitu ya. Barulah nanti kemudian glukosa, fruktosa, galaktosa ini baru lanjut ke dalam sistem peredaran darah. Tuh. Jadi setelah dari sini, nah ya nanti akan dibawa oleh aliran darah. Jadi di sini sudah menunggulah epitel. Ya, sudah menunggulah di sini ya endotel ya atau pembuluh darah. Terjadilah proses perpindahan dari sistem pencernaan kita ini, terutama di epitel usus halus, nanti akan berdifusi ataupun bagaimanapun caranya dengan transportnya, dia akan berpindah ke endotel. Nah, dari endotel mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana glukosa dan seterusnya? Yuni, mau dibawa kemana Yuni? Dari pembuluh darah mau dibawa kemana Yuni? Ke seluruh tubuh, Bu. Seluruh tubuh, tepatnya kemana? Nah, kita tahu nih, biar nggak bingung ya. Kita tahu kalau kita tuh makan tujuannya apa sih, Nanda? Biar ada energi, Bu. Berenergi. Untuk mendapatkan energi. Energi. Nah, di mana energi itu baru bisa diperoleh, Nanda? Di mana terjadinya bentuk energi itu? Energi dalam tubuh kita itu dalam bentuk apa sih? ATP, good, benar. Nah, terus untuk menjadikan si glukosa atau bahan makanan kita tadi untuk menjadi energi, prosesnya terjadi di mana? Dalam sel. Dalam sel, good, Nafisa. Nafisa mana nih videonya? Nah, benar, dia akan masuk ke dalam sel. Nah, berarti darah ini, dari darah, maka akan terus lanjut ke dalam sel. Nah, berarti ternyata panjang perjalanannya sebelum kita bercerita metabolismenya, gitu ya. Jadi dari epitel usus halus, dia akan berpindah atau ditransport menuju endotel, dari endotel untuk pembuluh darah dibawa ke seluruh tubuh kata Yuni tadi kan. Nah, tepatnya berakhir di sel. Ya, karena kerjanya dalam sel untuk memperoleh energi itu. Nah, dalam sel inilah baru terjadi tahapan secara biokimia gitu. Ya, secara biokimia.
Aduh, sorry. Ini jelek banget nulisnya. Secara biokimia. Yang kita sebut kemudian adalah reaksi kimia dalam sel itu kita sebut kemudian dengan metabolisme. Tuh. Nah, kalau dia adalah glukosa mau jadi energi, maka dia perombakan dari yang yang kompleks menjadi yang sederhana, atau perubahan dari yang organik, karena glukosa adalah organik, dan menjadi yang anorganik. Jadi perjalanan ini yang sering miss untuk dibahas itu adalah di sini nih. Nih, dari sini ke sini ini miss nih dibahas. Ya, saya yakin kalau dari atas nih, dari mulut sampai ke lambung nih, sampai ke usus nih, saat udah dibahas sejak SD. Ya nggak sih? Nah, tapi sekarang kita akan bahas bagaimana semisnya di sini nih jarang nih terbahas. Terus bagaimana terjadi dalam sel juga sering dibahas. Saya yakin di SMA udah belajar. Di bium juga belajar. Jadi bagaimana perjalanannya? Nah, itu yang sering miss di sana. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya, ini dia tadi. Jadi, tadi kita lihat bahwa glukosa, galaktosa, fruktosa tadi, nah dia ada di dalam ini ya. Ini mau melihatkan ke kamu semua. Ini adalah usus. Nah, rumen usus, kemudian jonjot usus. Ini adalah epitel, sel epitel usus halus itu. Di sini adalah kapiler darah, kapiler atau pembuluh darah tadi. Nah, dari luar untuk masuk ke dalam, seperti yang kita lihat sini tadi, nih, kamu bayangkan gambarnya sama ya, sama-sama biru nih. Nah, maltosa untuk masuk ke dalam untuk menjadi glukosa nih, ada di sini ada titik di mana dia harus masuk ke dalam. Berarti ada proses transport yang harus dia lewati karena dia melewati sel. Inilah dia. Jadi ketika glukosa masuk ke dalam, dia akan berpindah atau ditransport secara apa ini namanya? Secara difusi terfasilitasi. Gitu ya. Kenapa difusi terfasilitasi? Karena ada protein. Ya, protein membran, dia melewati membran. Kalau tidak ada protein membran, di sini langsung masuk seperti oksigen, CO2 gitu ya, maka dia difusi langsung. Tapi kalau dia melewati sebuah protein kanal, maka disebut dengan difusi terfasilitasi. Nah, terus berikutnya untuk cara lain, ya glukosa dan galaktosa juga bisa melewati si membran usus halus ini, tepatnya adalah villi atau jonjot usus ini, juga dengan cara lain, yaitu namanya Na+ glucose transporter. Jadi dia lewat transporter Na atau pompa Na. Gampangnya sih namanya pompa Na. Nah, kalau dia dengan pompa Na, berarti kan dia nebeng ya, nebeng masuk ke dalam. Kalau sama-sama masuk ke dalam dengan Na, glukosa juga masuk ke dalam, beriringan masuk ke dalam, maka disebut dengan simport. Karena sama-sama masuk ke dalam, searah. Tapi kalau satu masuk, satu keluar, namanya antiport. Tapi kalau ini dia adalah simport. Jadi namanya adalah pompa Na+. Nah, jadi dia numpang dengan pompa Na+, secara simport. Nah, sedangkan glukosa juga punya cara lain selain dengan numpang. Itu punya jalur sendiri. Jalurnya sendiri ini adalah glukosa transporter. Tuh, tadi disingkat dengan GLUT. Ya, GLUT. GLUT, GLUT. Nah, sedangkan fruktosa, dia juga punya nih, ini sendiri, jalur sendiri. Gitu. Transporter sendiri. Nah, intinya sama dengan difusi terfasilitasi. Nah, berikutnya, begitu dia sudah sampai di epitel usus halus, maka kan perjalanan dia adalah menuju kapiler darah, ya nggak sih? Untuk menuju kapiler darah, dia juga harus keluar melalui sebuah protein lagi, kanal protein lagi. Kanal proteinnya tetap sama, yaitu glukosa transporter. Baik dia glukosa, galaktosa, fruktosa, sama. Transporter dia untuk keluar sama. Gitu. Nah, berikutnya di sini ada NAK-TPase. Ini pompa NAK+, gitu ya. Nah, pompa NAK+ ini sebenarnya adalah menjaga stabilitas dari si membran, itu fungsinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, lanjut. Kalau nggak ngerti, langsung tanya aja ya. Jadi, begitu sudah sampai di kapiler darah, maka next,
perjalanan dia adalah masuk ke dalam sel. Ini dia. Untuk masuk ke dalam sel, maka dia punya jalur sendiri. Nih. Oke. Untuk masuk ke dalam sel, ini adalah sel target. Nah, glukosa untuk masuk ke dalam sel ini harus melewati apa tadi? Glukosa transporter. Ingat, namanya glukosa transporter. Oke. Glukosa transporter. Nah, jadi dia akan menembus ke glukosa transporter. Tapi masalahnya, tidak semua sel glukosa transporternya ini ready, ada di membrannya. Nah, maka disinilah peran dari insulin. Glukosa transporter ini protein, ada nggak dalam sel? Ada, tapi dia di dalam sitoplasma, dia nggak ada di membran. Maka dia perlu untuk eksositosis, untuk menempel di membran, untuk keluar, untuk menempel di sini. Nah, bagaimana cara agar dia bisa keluar? Maka dia butuh sinyal. Ya, sinyal. Apa sinyalnya? Insulin. Dan sinilah peran insulin. Ya, begitu di dalam darah ada sinyal bahwa kadar gula darah tinggi, oke? Begitu ada sinyal bahwa kadar gula darah tinggi, nah, gula darah tinggi, maka sel beta pankreas akan siap-siap untuk mensekresikan si insulin ini. Gitu. Nah, berikutnya insulin akan menempel di reseptor sel target. Jadi setiap sel target itu punya reseptor terhadap insulin. Dia menempel di sini, terjadi reaksi, ya. Nah, berikutnya, kalau sudah menempel, maka dia akan mengaktifkan sejumlah sinyal di dalam sel. Itu peran insulin, mengaktifkan atau menstimulasi. Ya. Nanti beda lagi pembahasannya nih. Pembahasannya ini lebih khususnya di hormon. Ya. Oke. Nah, terus kalau sudah, intinya adalah dia akan bekerja menstimulus glukosa transporter untuk pergi ke membran sel. Kalau glukosa transporter atau GLUT ini sudah menempel di membran sel, berfusi dia di membran sel, maka dia akan membentuk jalan. Jalan apa? Jalan masuk. Ya. Jalan masuk untuk si glukosa. Sehingga sekarang glukosa dari luar, dari darah, bisa masuk ke dalam. Nah, apa akibatnya ketika, kalau gitu ya, kalau insulin ini nggak ada gimana? Kalau insulinnya nggak ada gimana? Misalnya insulinnya nggak ada. Transporternya tidak bisa keluar. Good, Nafisa. Jadi glukosa transporternya nggak bisa keluar. Akibatnya gimana, Nafisa? Jadi glukosanya tidak bisa di tetap tinggi. tetap tinggi. Iya. Jadi kalau dia masih di luar, si gula darah tetap still dia, tetap tinggi dia di luar. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam, maka akibatnya gula darah akan turun. Karena sudah berpindah ke dalam. Kalau ada insulin. Kalau ada insulinnya, kalau insulin ada, maka dia akan turun. Kalau nggak ada, maka akan tetap tinggi si gula darah. Paham? Ada pertanyaan? Oke, nah siapa saja GLUT itu? Saya mau hapus. Kamu kalau mau screenshot, buru-buru aja ya. Karena saya akan bilang, begitu saya ngomong, saya akan hapus langsung. Oke. Nah, siapa glukosa transporter itu? Ini dia. Jadi, GLUT itu, ya, ada GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4, GLUT 5. Setiap sel, nah itu, atau jaringan, mempunyai GLUT yang berbeda-beda. Jadi, fungsi GLUT ini masing-masing beda-beda. Kalau kita mau berbicara tentang otak atau sel saraf, maka GLUT-nya adalah GLUT 3. Jadi fokus untuk si otak itu hanya GLUT 3. Jadi ya. Nah, kemudian kalau untuk jantung, bukan jantung. Untuk hati, untuk ginjal, nah sel beta pankreas, kemudian intestinal, nah itu dia adalah GLUT 2. Oke. Nah, sedangkan pada GLUT 1 itu adalah pada eritrosit. Sel darah merah. Oke. Nah, terus ada GLUT 4. GLUT 4 itu ada di jaringan adiposa, kemudian otot rangka, dan otot jantung. Nah, GLUT 4 ini dia sangat sensitif terhadap insulin.
Jadi dia yang tergantung kepada insulin. Itu adalah GLUT 4. Sangat tergantung kepada keberadaan atau presence of insulin. Jadi sangat bergantung kepada keberadaan insulin. Jadi gambar yang kita lihat tadi adalah gambar yang contoh dari yang sensitif terhadap keberadaan insulin, terutama GLUT 4. Oke, jadi yang penting-penting perlu diingat di sini. Kalau di eritrosit itu GLUT berapa dan seterusnya. Oke, penelitian tentang GLUT ini sangat banyak sekarang juga masih ya orang masih meneliti tentang GLUT ini. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, ini contohnya kalau GLUT yang ada pada neural ya, pada cerebrospinal, pada otak ya, pada sistem saraf. Ini tadi dia. GLUT berapa tadi pada sistem saraf? Yang ingat? GLUT 3, Bu. Oke, good Hasanatul. Oke, GLUT 3. Nah, ini kalau dia bukan di neural. Jadi kalau dia tergantung kepada ya kalau di otak dia gini, akan masuk ke dalam. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang harus kamu jawab nanti dan kamu tuliskan untuk tugas di e-learning. Ini saya share PowerPoint-nya. Ya. Oke, ini cerita tentang ada seseorang berumur 20 tahun ya yang dia mengalami beberapa simptom atau gejala yaitu bloating, rasa intestinal, ada pendarahan, kemudian kram gitu ya, kram di abdominal di perut, diare, ya. Nah, terus habis itu apa katanya lagi simptomnya? Nah, dia katanya a careful history. Jadi sejarahnya atau perjalanannya ternyata dia kalau pas sarapan di breakfast itu sarapan itu dia after eating breakfast dia selalu merasakan gejala-gejala tadi. Nah, apa yang dia konsumsi? Yang dikonsumsi itu adalah dairy product. Ya, dairy product. Nah, apa yang terjadi dengan dia sebenarnya? Gitu. Itu yang ditanya pada saat ini. Ada apa dengan dia? Ada apa dengan susu, produk susu? Produk susu itu yogurt gitu ya, keju. Gitu. Ini pertanyaan lainnya juga gitu. Yang lainnya, bukankah pada tumbuhan itu seperti beans, peas, soybeans, nah, ataupun kacang-kacangan lainnya, dia mengandung oligosakarida. Nah, yang memiliki galaktosa, gitu ya. Nah, kemudian kelompok karbohidrat lainnya juga ada. Nah, golongan oligosakarida. Nah, tapi katanya, bagaimana cara polisakarida ini dicerna oleh tubuh untuk golongan dari tumbuhan ini? Masuk dalamnya adalah si selulosa. Gitu. Oke. Ini beberapa disease or disorder pada kasus karbohidrat. Ya, ada laktosa intoleran, ada diabetes tipe 2, ada fruktosa malabsorption, dan kolera. Oke. Setelah ini kita masuk ke glikolisis. Nah, tapi sebelumnya sepertinya mau end meeting dulu, baru nanti kita masuk. Daripada terputus di tengah jalan.